Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagian yang paling berat. Udah ngantuk, terakhir lagi. Tapi kalau yang berani tidur, wah hebat. Kalau bisa tidur, hebat. Tadi Pak Renat, change your paradigm. Ubah punya paradigma. Sejauh apapun you melangkah, kalau sudah tahu itu salah, balik ke arah. Jangan takut, Pak Renat. You mau ke Surabaya? Nah, salah. You mau ke Blok M, nyasar, ternyata nggak tahunya kemana? Ke Bekasi. Diterusin nggak? Terusin nggak? Balik. Caito membongkar mental block. Nah, bagian saya paling bahaya. Saya tukang menyuntikkan sebuah virus yang sangat bahaya. Namanya virus entrepreneur. Mau disebut. Ini virus sangat berbahaya karena bisa membuat Anda bangkrut seketika atau jadi kaya raya. Gejala virus ini, kalau Anda kena sekarang ini, nanti malam saya jamin nggak bisa tidur. Teman, kebingungan apa yang terjadi? Kalau sekarang bingung, itulah virus benar-benar yang ada di kita. Jadi tugas saya adalah bagian itu. Ya, Anda rasakan dulu, coba. Tapi mulai dulu dengan stres entrepreneur. Ya, coba Anda tarik nafas dalam deh. Tapi sekarang kalau bernafas dalam, jangan sembarangan begitu. Caranya begini. Pada waktu Anda tarik nafas yang dalam, Anda bersyukur yang sedalam-dalamnya. Syukur, biasa syukur. Sudah, nah, pada waktu Anda menghembuskan nafas keluar lewat hidung, Anda rasakan seakan di sini. Itu adalah rasa positif. Rasa positif. Oke. Negatif itu adalah takut, positif berani. Bisa, nggak bisa. Ya kan? Mana bisa? Sukses, gagal. Jadi yang ada di dalam kepala kita adalah positif, yaitu berani, tidak berani, atau bagaimana. Jadi kalau Anda jangan sekali lagi pada waktu Anda menghembuskan nafas yang tadi itu adalah untuk nggak bisa, takut atau apa, tapi berani bisa. Jadi coba ya, tarik nafas, kemudian oke. Rasa syukur, tarik nafas, lepasin, bisa. Tarik nafas, syukur, sukses. Nah, ini udah bisa nih, mukanya senyum. Mukanya masih orang-orangan, jadi harus akhirnya senyum. Jadi pada waktu Anda dari kamu, itu rasanya enak sekali. Ya, apa itu artinya? Nanti rahasia. Yang kedua adalah sesi kedua adalah saya ingin Anda berzikir. Ini ulu hati kita di atas 3 jari di atas ulu hati sebelah kiri. Anda seakan-akan mulut kita ada di situ. Anda berzikir, ya Rahman ya Rahim, atau la ilaha illallah, atau yang beragama lain disebut nama doanya. Saya biasanya ya Rahman ya Rahim atau alhamdulillah. Jadi kebiasaan saya tadi Pak Adina bilang, namanya aja banyak 24 jam cari duit terus. Aduh, enggak juga. Yuk lihat saya, setiap saya melangkah itu selalu berzikir. Kalau di kamar mandi enggak ya? Setiap langkah saya itu enggak sengaja, tapi di sini zikirnya. Buat apa? Nanti Anda lihat. Tapi ada hal mulai sekarang, karena kita akan mempergunakan itu tadi. Jadi zikirnya di dada sebelah kiri. Ya, oke. Judulnya adalah kenapa Anda harus menjadi entrepreneur? Gampang, sederhana sekali. Ini saya. Aslinya saya adalah aslinya saya. Saya Wong Surabaya, anak kebetulan, hidupnya pas-pasan, waktu kuliah juga nggak punya duit, kuliah tahun pertama bayar dengan potongan 50%, tahun kedua beasiswa, tahun ketiga beasiswa, tahun keempat beasiswa, tahun beasiswa terus. Tahu nggak kenapa? Karena kalau nggak ada beasiswa saya nggak bisa lulus, nggak bisa selesai, nggak punya duit. Berangkat sekolah pun juga naik Bemo Land End dari Ciputat menuju ke Manyar. Nah, wong Sidoarjo sini. Menuju ke Manyar, proses stop berdiri pinggir jalan. Ada sepeda motor,
ITS, tuh rek. ITS, yes, naik saya tempel sampai kampus. Itu saya lakukan hampir setiap hari selama 4 tahun terakhir. Tahun pertama di kampus yang lain. Itu aslinya. Jadi apapun Anda sekarang, jangan merasa takut, jangan merasa sungkan, jangan merasa takut, khawatir. Bisa jadi apa gitu? Nggak takut. Saya lebih parah daripada Anda. Kayak apa sekarang? Kita lihat. Itu tadi saya, nggak perlu pendidikan sih, nggak perlu pendidikan biasa aja. Tapi saya kebetulan cum laude, terus kemudian S2, MBA, dan itu tapi nggak kepake sebenarnya. Sorry banget nanti. Nggak kepake. Iya, saya ambil mones. Ini bisnis saya. Saya cepetin supaya Anda nggak hafal. Nanti supaya kalau hafal percuma. Oke, yang terakhir ini sama Pak Renat, luar biasa. Jadi Anda di sini adalah kontribusi dari Pak Renat. Renat Asali School for Entrepreneurs. Oke. Kenapa Anda harus menjadi entrepreneur? Ya. Itu tadi latar belakang saya. Bayangin, dari orang kayak gitu, terus apa sih sekarang ini setelah kurang lebih 24 tahun? Saya lulus, saya kerja di Aceh. Pupuk saya muda, 1 tahun, gak kuat, betul. Katanya mau dikontrak, mau ke Jepang, harus ke Jepang, harus kontrak dulu 4 tahun. Dia bilang, Pak, saya gak usah kontrak gimana? Gila lu, gak bisa kontrak, kalau gak kontrak gak bisa ke Jepang. Dia bilang, itu yang gila, ngapain gue kontrak? Saya suruh keluar ya, keluar aja. Saya masuk BK Indonesia, perusahaan swasta. Alhamdulillah, saya pecat 4 tahun. Kerjanya enak 4 tahun, tempat kerja saya itu bangkrut. Memang sengaja dibangkrutin sama sama Pak Bu itu. Mudaya Bu, itu luar biasa. Bisnisnya bagus, bangkrutin sama dia. Dia bilang tidak profitable, tutup. Akhirnya 6 orang, yang satu departemen yang dia bilang nggak profitable, tutup. Itu langsung jadi. Apa kita bilang? Kita fotokopi persis apa yang kita lakukan di BK, yang dia bilang bangkrut tadi, kita jadikan di luar. Mulai dari kecil-kecilan di depan di kamar salah satu kawan kita, di rumah kantornya, bukan di mana-mana, di rumah. Dibayangin, 6 orang, nggak tahunya. Sekarang, ini 24 tahun lalu. Ini Obu ini. Saya di mana tuh, Pak? Ada nggak? Yang kiri apa yang kanan? Kiri. Yang kiri apa yang kanan? Ini dia, masih ganteng sekali. Masih kecil. Ini 24 tahun yang lalu. Sekarang itu dari rumahan bisnis rumahan 1 triliun dong saya. Pegawai tetapnya 300 orang. Triliun apa? Kalau kita terus habis itu. Lihat aja. Belum apa-apa. Tapi tolong setiap saya ngomong, yuk ingat di mana saya berangkatnya tadi, ya, supaya Anda tidak ragu-ragu lagi. Anda berangkat dari mana? Jadi apa nanti itu nggak bakal bisa bayangin kalau Anda sudah terbangkitkan entrepreneurship Anda. Saya tidak pernah melihat siapa saja akan menjadi apa itu tidak ada, tidak terefleksi sama sekali dari Anda. Bahwa sekarang kita menjadi apa? Tiba-tiba berubah jadi total berubah, nggak berani mengamalkan dan nggak berani meremehkan. Jadi setiap orang selalu saya anggap bahwa meskipun kadang-kadang nggak ada apa-apanya juga, tapi kita perhatikan benar setiap orang itu punya potensi. Itu tadi adalah yang disebut sebagai by accident, kepepet. Nah, Anda tahu kepepet. Itu tadi yang saya membuat bisnis yang dari berenang itu karena kepepet. Kayak sih kawin kepepet ya harus kawin ya, masih enak ya. Kalau itu kepepet dipecat bubar ya, nggak punya penghasilan. Kepepet akhirnya kita berenang jadi lah kayak gini. Ternyata jadi juga 24 tahun sudah umurnya besar itu.
Di tengah perjalanan, saya pikir tiba-tiba, loh, saya sudah direktur, sudah menjadi pemegang saham, sudah punya duit. Kok saya pikir saya ini bukan entrepreneur. I'm not really entrepreneur. Baik, you sudah punya pegawai 300, punya omset 1 triliun 1 tahun, sudah punya direktur, kita berenang, share-nya, shareholdersnya ya bagi rata, kurang lebih 15%-an, 18%-an. Saya bilang saya masih bukan entrepreneur, gila nggak? 12 tahun yang lalu. Dan memang bukan entrepreneur, saya datang ke kantor klub biasa, gajian biasa, apa-apa biasa, tidak ada benernya. Entrepreneur bukan kayak gitu. Maka saya masuk menuju ke entrepreneur by design. Saya sengaja memprogram diri saya menjadi seorang entrepreneur. Apa yang saudara-saudara ada di sini lakukan sekarang ini adalah memprogram diri Anda sendiri menjadi seorang entrepreneur. 1 jam lagi you akan rasakan beda. Pokoknya Anda sengaja memprogram diri Anda menjadi entrepreneur, bukan karena kepepet, tapi Anda punya penghasilan, sudah cukup semua, tapi Anda sengaja bagaimana menjadi entrepreneur. Ya itu bisa, jangan takut. By design. Oke, jadi sekarang kita masuk ke by design. Ini sekarang saya ingin coba, Anda tadi kan sudah mulai yang stretching kedua tadi. Oke, kita ulang lagi. Stretching kedua yang pertama. Tadi bersyukur. Sedikit ya? Kayak apa ya? Ini adalah untuk melatih intuisi Anda. Intuisi otak kanan. Ini adalah melatih otak kanan. Ya. Ini adalah temuan satu orang Harvard, namanya Mbah Dung dari Jogja. Tetangganya Mbah Mo tadi, yang pakai. Tapi saya sudah dapat lisensi dari beliau. Mbah ini saya ajarin ke kawan-kawan. Boleh. Ini adalah mengaktifkan otak kanan yang paling hebat daripada segala macam, yaitu dengan berpikir di dada sebelah kiri tadi. Ya. Jadi Anda setiap langkah jangan gratisan. Ini ada gunanya juga. Kalau tiba-tiba di sambar mobil yang kayak tadi ya, masih alhamdulillah, masih berpikir diri ya kan. Nanti efeknya nggak sangka itu tiba-tiba menjadi seorang kreatif, seorang intuitif. Nah kita coba. Yuk bayangin, dalam 12 tahun yang terakhir, jadi 12 tahun pertama saya benar-benar sebagai entrepreneur, tapi ya kayak gitu tadi. Kemudian saya revolusi, saya mendesain diri saya menjadi entrepreneur by design. Dalam 12 tahun, saya membuka usaha 60 bisnis baru. Dalam 12 tahun. 12 tahun pertama, hanya satu, yaitu bisnis tadi, yang kontraktor tadi. Sampai sekarang jalan terus. Tapi 12 tahun terakhir, 60 bisnis. 60 bisnis macam-macam. Nah ini salah satunya. Saya coba. Ini siapa setiap orang saya minta bilang berhasil atau gagal, terserah. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Yuk lihat ini, pakai intuisi. Berhasil nggak ini bisnis? Ini bisnis saya benar. Berhasil nggak? Setiap orang bilang berhasil atau nggak? Silakan. Jangan takut. Siapa? Ya semuanya. Semuanya. Berhasil. Berhasil nggak? Terima kasih juga. TKP bro. Ayo cepat. Tuh, berhasil nggak? Gagal. Kalau Pak, nggak yang salah. Tapi ini Anda akan mengetes kayak apa loh kita punya intuisi. Karena di dalam bisnis pertama kali tes itu adalah intuisi dulu. Oke, ini adalah Gramedia punya. Dia adalah pelajaran komputer untuk anak-anak hidup. Berhasil nggak? Gramedia. Berhasil. Apa berhasil? Kenal nggak ini? Purwacaraka. Purwacaraka ini kawan saya, 7. Saya punya kawan ini 3 B. Purwacaraka, Purdi, dan Puspo. Karena naik kelas dari R, Renat. Kalau dia main sama Puspo, bininya banyak. Makanya sekarang langsung pada Renat aja, daripada. Puspo itu, apa namanya? Solo. Yang ngasih poligami award. Iya. Bocoran. Ini masih muda banget, ini kurang lebih 10 tahun yang lalu. Nah ini Pak Purwacaraka. Yang tengah ini bukan Jutari ya? Persis. Ini gara-gara Puspo. Berhasil nggak? Saya punya 3 outlet. 1 di Kelapa Gading, 1 di Buaran, 1 di Sidoarjo.
Di Sidoarjo saja itu saya punya. Semua Sidoarjo kalau belajar musik harus sama saya, bayar duit sama saya. Lu pernah bayangin nggak? Yuk duduk di sini setiap saat tadi bunyi kira-kira, tapi saya silent kan. Duit masuk. Cash in hari ini 3 juta, cash in hari ini 5 juta. Satu ada banyak outletnya. Prima Gama tadi ada 8. Kemudian Pemacaran 3. Kemudian di Sidoarjo, seluruh Sidoarjo itu Prima Gama. Setiap Prima Gama harus store ke saya 10%. Karena saya master franchise-nya selama tambah lagi kurang lebih 12 tahun ke depan. Bayangin, setiap saat mereka harus support ke saya 10%. Gak peduli itu banget tuh, bebas, buat store setiap orang 10% dari omsetnya. Tadi, kok bisa? Kan belum apa-apa. Berhasil ya? Nah ini adalah toko mainan dari Cina. Wah, luar biasa, saya buka di Sidoarjo. Satu hari grand opening 28 juta. Besoknya 30 juta. Oke. Hasil keras? Gak ada sebulan bangkrut dulu. Gak ada barangnya. Mampus. Gak ada barang. Ini tahu nggak? Marianto. Marianto ini adalah Satria Nusantara. Apa yang saya sampaikan di sini bukan fiktif, tapi bisnis saya dan saya jalanin benar-benar anjur-anjuran luar biasa. Semua tenaga saya kerahkan di sini. Ini adalah ini. Kalau Satria Nusantara yang latihan tenaga dalam itu, saya latihan juga. Asik memang, badannya kuat. Dia bilang orang-orang yang sudah degeneratif 50 tahun di atas itu macam-macam sakitnya. Orang yang sakit jantung, sakit bypass, kalau latihan Satria Nusantara yang khusus kesehatan, nggak usah operasi lagi, sembuh. Orang yang gula, bapak sembuh. Orang yang kolesterol sembuh. Saya bukanya juga bagus, buka lihat nih. Kelapa Gading, orang-orang Chinese, mereka konsum dengan kesehatan tapi malas ke dokter. Kita kasih gitu. Setiap rumah saya kasih brosur. Marianto ini berbondong-bondong lah. Waduh, latihan sama saya, ikut saya. Wah, satu orang kayak makan ala karton gitu Pak. Bayangin Pak. Ada dia kata, Mas kawan, sakit jantung. Koroner, mau apa segala macam. Oh ini biayanya 4,5 juta, dibayar. 3 bulan 4 juta, dibayar. Asik banget cari duit, gampang sekali. Kemudian orang-orang gula, wah iya saya gula gini. Oh kalau gula 2,5 juta, dibayar. Gampang banget, banyak yang daftar. Duitnya banyak banget. Tahu nggak apa itu jadi? Berhasil nggak? Gagal. Gak taunya dalam 3 bulan bisa ada yang daftar. Hanya satu sesi aja orang daftarnya. Saya tanyain, saya datangin ke rumah, Mas kenapa kok gak datang? Saya periksa ke dokter sama aja Mas. Saya periksa ke laboratorium kok doang. Terus yang kolesterol tinggi, yang gula, kolesterolnya tambah tinggi Mas. Gak bisa. Gulanya tambah tinggi, kok bisa tambah? Gak tahu, itu kan ini outlet tadi di apartemen. Di depannya outlet kita itu ada segala macam makanan ada di situ. Makanan enak, ada yang sate brutu, wah, sate brutu, wah, segala macam. Kemudian sate kambing, tahu campur, lamongan, wah. Tahu apa yang terjadi? Karena habis latihan, lapar, seger badan. Wah dia bikin hebat nih kan, udah wah ada tenaga dalam, mau nganasain aja. Oke, yuk bayangin kalau bisnis kayak gitu. Tapi entrepreneur stop, nggak bisa stop. Ini saya switch, saya jadikan Prima Gama 6 bulan balik duitnya. Asik kan? Sedangkan saya buka ini hampirnya habisnya 600 juta, bayar franchise-nya 150 juta, kemudian rukunya itu harus besar, kemudian mahal dan harus udah 3 tahun. Ada 3 bulan bubar ya enggak? Itulah dia. Next, ini adalah, ini lucu nih. Dari Itali, teknologi Itali. Dari refill printer tinta printer. Berhasil nggak? Ya, saya nggak usah komen, malu saya. Gagal. Ini IO, event organizer. Lu bayangin nggak sih, gua punya ginian. Ini setelah 12 tahun menjadi kontraktor dan kontraktornya masih jalan terus, duit masih bagus. Saya buka macam-macam. Ini benar biasa, tapi saya kerjasama sama McDonald. Seluruh Surabaya kalau ada acara harus panggil IO saya.
Mau dari MC-nya apapun segala macam harus sama saya. Duitnya bagus. Berasa nggak? Ayo pakai Indonesia, pakai Indonesia dulu. Ya, gagal. Tahu nggak kenapa? Tahu nggak kenapa? Katanya udah buat sendiri gitu. Dia buat sendiri. Aduh, kurang ajar. Ini dia. Ini yang legendaris kita ini, kawan Pak Renat tadi. Ini dia. Saya buka stick konsul di Pamulang. Setiap hari rata-rata 30 juta kalau bisa. Bayangin, murah melihat tapi 30 juta satu hari. Jumat, Sabtu, Minggu, wah itu udah berbondong-bondong orang datang ke sana. Wah, tuh, pol kan, duitnya kok gampang banget. Profitnya 50%. Nah, kok gini gampang ya duitnya? Nggak tahunya nggak ada sebulan, berat nggak ada yang datang. Satu pun nggak ada yang datang. Loh, Sabtu kosong, Jumat kosong, Minggu kosong. Minggu berikutnya saya datang ke rumah, Mas, kenapa nggak makan? Gila, gua kalau datang ke sana dibunuh sama istri saya. Dibunuh sama istri saya. Dia bilang bisa dipecat sama istri saya. Gara-gara itu kan poligami award. Itu orang gendeng ini. Ini dia punya bisnis luar biasa di mana-mana. Yuk kalau datang ke Wong Sulu, Ramadan, yuk nggak bakal dapat tempat kalau waktu buka puasa. Antri berbondong-bondong orang. Makanan yang enak, super enak dan sangat Indonesia. Tiba-tiba gara-gara orangnya ini agak gendeng juga. Dia membuat poligami award. Jadi dia bilang, mulai sekarang setiap pengusaha harus punya istri 4. Kenapa? Supaya tidak ada yang lagi yang berarah segala macam, kasihan itu mereka. Kita harus sadar. Dalam hati gua asik juga nih. Kalau istri saya setuju. Tapi dulu. Yuk bayangin, bagaimana perilaku seseorang bisa merusak bisnisnya dia. Gara-gara poligami award itu dan dia award di mana-mana, dia masukkan koran di mana-mana. Setiap online disabotase oleh kaum wanita di Indonesia. Semua ibu-ibu mensabotase. Tidak ada yang boleh makan itu lagi. Yuk bayangin, menu itu jus poligami. Hadis benar-benar semua. Jadi kan itu miliaran itu, satu online itu juga masalah 1,5 miliar lebih kan. Ada yang uang bagus, 2 miliar, bagus semua dan mana semua, makin gua tidak tahu apaan loh, akhirnya jelek nggak bubar, nggak tahu saya. Ada di mana dia membuat kalau nggak salah ayam goreng mas kuning, saya kira loh. Ada satu dia buat. Bakmi Pak Reso. Kasihan deh. Saya bilang namanya virus itu benar bisa buat bangkrut sama sekali, bisa buat kaya raya. Kaya seketika, bangkrut seketika juga bisa. Nah, udah tahu gagal dong untuknya. Apalagi namanya entrepreneur. Gua udah bayar franchise segala macam, udah bayar royalti segala macam sama dia, kan mahal. Dia lalu bangkrut enak banget, yang bangkrut gara-gara dia. Nah, entrepreneur. Bumbu yang sama, bumbunya masih ada itu pernah botol. Saya bilang sama kakak saya di Surabaya, Mas Boyo, apa caranya kok? Rasanya kok kayak gini. Yuk buatin bumbu harus sama persis dengan ini rasanya. Dicoba berapa kali, tinggal satu botol, sama ketemu bumbunya. Buka, coba tahu nggak apa yang terjadi? Berhasil kakak? Waduh, kalau sama Wong Sidoarjo, nang dengan Gelora, itu punya kakak saya. Jadi saya kasihkan ke kawan-kawan, ke saudara-saudara saya, satu hari omsetnya 20-30 juta. Itu wah tapi saya tidak mau nggak pegang lagi karena sudah saya bahkan jadi dia kasih buat saudara anak-anaknya, buat saudara-saudara. Hasil saya. Aduh, saya nggak kelihatan. Ini adalah burger. Saya masak franchise burger, namanya Renat Burger seluruh Surabaya. Ini kerjasamanya dengan Kimia Farma. Setiap outletnya apotek Kimia Farma itu depannya kan bagus, selalu kosong. Dia bilang sama kita, ayo kerjasama, yuk depannya dipakai. Kita sharing dengan sewa yang murah. Berhasil nggak?
gagal. Ternyata orang Indonesia makannya nasi. You lihat ini, 60 bisnis macam-macam kayak gini. You lihat ini. Berapa persen? Nah, yang tadi malam datang jangan ngomong ya. Berapa persen yang gagal? Yang sukses? Oke. Yang gagal dulu berapa persen? Kamu aja. 60. Berapa? 60%. Lu lihat sendiri. Sana berapa persen yang gagal? 80. Ya. Yang gagal 60%. Yang sukses cuma 40%. Dari 60 itu 36. Ya, lumayan lah. Masih ada. Macam-macam masih Pak. Makamanya berapa ini berapa dan setiap saat mereka lagi. Tapi 60% gagal. Akhirnya menimbulkan pertanyaan ini. Saya kapok. Menyerah deh, udah. Kapok. Putus asa. Putus asa. Atau yang ini menyerah, no way. Saya akan naik kelas. Yang mana? Naik kelas. Tiba-tiba saya punya pabrik yang harganya 1 triliun. Dan punya saya sendiri. Bukan punya orang lain. Memang harus panas saja. Saya panas. Kalau tadi yang kita bangun itu adalah pabrik orang lain, sekarang pabrik sendiri dan dinikmati sendiri. Ini adalah pabrik LPG di Jawa Timur, di Gresik sana. Satu hari menghasilkan kayak gini setiap hari. Setiap hari itu truknya Pertamina beli sama kita 20 ton. Setiap hari ada 6 truk total 120 ton satu hari. Saya enggak yang LPG yang meledak-meledak itu ya, bukan itu. Saya nggak bodoh. Itu pekerjaannya Pertamina. Saya suplai LPG-nya. Oke, di rumah yuk misalkan sabun LPG 12 kilo, satu hari kalau 120 ton itu dikonversi 10.000 botol. Asing nggak? Profitnya cuma 2 juta US dollar. Berhenti, nggak berhenti, buat lagi. Ini di Muara Tawar ini, kompresor station. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kompresor ini. Investasi satu area 15 juta ya. Stop, apakah cukup situ? Masih ada lagi. Fase 2 di 100 juta juga, 15 juta juga. Mana? Terus. Muara Karang 15 juta. Tambah banyak ya. Sekarang saya punya aset hampir 200, 190 juta persisnya, 190 juta US dollar persisnya. Utangnya 140 juta semua. 140 juta kan aman, belum juga bulan nanti kan bawa 300 juta. Sama, saya 140 juta utang. Dia kan bawa pulang-pulang nanti 3 tahun lagi kan bawa berapa? 300 juta tadi kan. Ini utangnya 150 juta US dollar. Ini tahu nggak rasanya punya utang 140 juta US dollar? Itu kalau dihitung 10.000 itu 1,4 triliun. 1,40-nya panjang itu. Tahu nggak rasanya ya? Itu bisa tidur nggak? Deg-degan nggak? Takut nggak? Enggak sama sekali. Bisa tidur nggak? Tidur nyenyak sekali. Cuma tadi malam saya kurang tidur. Sedih banget saya. Sampai untung bisa tidur di mobilnya pasar. Kalau nggak, wah modern. Tidurnya nyenyak banget. Tapi saya punya kebiasaan nggak bisa tidur memang. Kalau biasa hari biasa tidurnya jam 2. Geluding aja. Ada aja kerjaan. Bisa tidur, bisa banget. Enjoy nikmat sekali. Karena saya hidup penuh barokah. Yuk bayangin, seutang 1,4 triliun itu mulai banknya Pak Firman tadi. Tadi saya bilang, bos terima kasih ya, sampai menjamin saya. Loh, apa? 5 juta. Jadi saya dapat dari BNI Syariah 5 juta. US dollar. Saya bilang 5 juta. Loh, kok gini? Cuma 5 juta itu. Tadi kita 5 juta apa? Dolar. Salah satu dibanding oleh dia. Jadi banknya itu macam-macam.
Tahu nggak rasanya punya utang? Enak sekali dong, karena banyak yang doakan. Semua pegawai kita itu, aku nggak tahu 1.200, semua berdoa, semoga Pak Nabi selalu sehat. Tapi yang hebat, yang paling hebat, bank itu yang ikut di dalam konsolidasi kita itu ada, kalau nggak salah ada 10 bank, macam-macam nanti kalau saya 10 bank itu presiden direkturnya sampai satpam sampai ke bawah semua berdoa. Ya Allah, semoga Pak Sunaryo selalu sehat. Nggak sehat sih bayar utang semua. Ya, kalau sakit, jadi kalau begitu dia telepon saya, salah satu, saya serak itu. Wah, mana rasanya? Kita berangkat dulu. 30 nih. Wah, asik sekali. Banyak doang kan. Jadi saya mau ngomong apakah Anda harus tahu ya? Nah, tapi nanti dulu. Oke. Itu kira-kira. Itulah. Kok bisa jadi begitu? Kekuatan apa yang tidak dari semua? Anda lebih hebat dari saya pada waktu Anda kuliah. Saya jamin. Pada waktu Anda masih muda, lebih kuat, lebih kaya, lebih banyak duit daripada saya. Itu disebabkan karena jiwa entrepreneur yang sudah terlatih. Dan kekuatan itu ada pada diri kita semua, ada pada diri Anda. Sampean semuanya. Dari tadi Yuk bilang, ayo bos, siapa ini sekarang? Ada di dalam situ. Entrepreneur, jiwa entrepreneur kita. Setiap orang karunia jiwa entrepreneur, besar kecil semuanya ada. Jangan pernah percaya lagi bilang bahwa wah saya nggak berbakat jiwa, nggak ada entrepreneur segala macam. Jangan percaya. Anda sudah pernah nonton film Megamind? Nah, kartun animasi yang bisa terbang lagi, kayak Superman. Moral ceritanya sangat bagus sekali. Dia bilang ceritanya. Seorang pahlawan itu tidak dilahirkan. Tidak bisa seseorang lahir besar hebat terus jadi pahlawan, enggak. Tapi dia dididik, digambling, dilatih, kasih pelajaran etika, langsung sampai dia menjadi seorang pahlawan. Tahu nggak dia jadi penjahat? Karena nggak ada apa-apanya. Di Jawa, di Indonesia kita kenal Awak Chandra di Muka. Persis sama dengan entrepreneur. Pahlawan tadi dibuat, entrepreneur pun juga dibuat. Jangan pernah percaya, itu terakhir ada Mr. Kaufman dari Harvard, nggak tahu Pak Renat ya. Dia bilang bahwa entrepreneur nggak bisa dibuat. Waduh, ini mah gendeng gitu orang. Nggak peduli dia dari apa saya bilang gendeng gitu. Untung nggak ada saya, soalnya saya sikat. Yang benar adalah bisa dilatih. Gak tahu ini kabar siapa ini, kok bisa ada sini. Itu semua adalah efek samping. Punya duit banyak, trade cash in hari ini, wah setiap orang store segala macam, itu efek samping. Kekuatan saya yang paling saya banggakan adalah saya memiliki jiwa entrepreneur yang terbaik. Bagaimana membangkitkannya? Ya. Kenapa Anda harus jadi entrepreneur? Ini singkat saja supaya Anda punya background sedikit sekali. Sekaligus menjawab lagi ada pertanyaan entrepreneur itu berapa segala macam. Ini supaya lebih tajam. Indonesia penduduknya selalu bertambah. Saya skip aja terus ya. Pokoknya tambah terus ya setiap tahun. Nah terus bertambah. Sekarang udah tambah banyak sekarang. 250 juta tahun 2017. Kok 2012 nggak ada? Ya mati. Oke. Yang bekerja dan tidak bekerja. Anda termasuk yang bekerja ini, tapi Anda lihat yang tidak bekerja ternyata sayang sekali ya, terlalu gitu ya. Yang tidak bekerja adalah 9 juta. Jadi nanti 3 tahun lagi atau setahun setengah atau sebentar lagi Anda pulang, modal menghadapi 9 juta. 9 juta orang yang sudah mau berpekerjaan, yang mau bersaing sama mereka. No way. Ikuti saya, no way. Dari entrepreneur. Sarjana, sukanya itu begini nih dia. Total itu hampir 2 juta, 1 juta lebih yang nganggur di sana, sarjana. Jadi yuk balik ke Indonesia, yuk ngelawan sama mereka ini. Dan mereka siap menjadi apa saja, menjadi D3 atau apa. Kenapa? Karena apa?
paradigma sarjana kita ini sekarang ini begitu lulus, wah hebat sekali. Ini sudah, yes, hebat. Toganya atas, potret foto sama pacarnya. Wah. Habis itu antri. Bursa kerja 100.000 coba itu. Kalau di mana di Senayan itu ratusan ribu, 100.000 masa Allah. Antri lagi nih. Habis antri, nah ini lagi. Capek deh. Kado di tempat kelasnya lagi. Rokokan capek deh. Lu mau lawan itu? Aduh, sorry deh. Ini yang sekitar kita ini. Kita nggak bisa nolak ini. Ada segitu banyaknya yang 30 juta saudara-saudara kita. Lihat nih, apa yang terjadi? $30 juta. Nggak bisa ngomong. Ini bagian yang terpenting dari sesi yang barusan saya. Ini adalah jumlah entrepreneur, jumlah pengusaha besar, pengusaha menengah, pengusaha mikro. Ternyata 50 juta. Terlalu banyak memang, tapi ini ada artinya, coba lihat. Ya, memang produktivitas rendah. Angka 51 juta, lihat nih, isinya adalah orang-orang kayak gini, ya. 51 juta. Menghidupi hampir 80 juta orang. Tahu nggak mereka itu? Kalau saya melihatnya, definisi entrepreneur yang lama itu adalah orang yang punya bisnis sendiri. Tapi sekarang nggak orang sendiri. Tapi mereka adalah orang-orang yang punya bisnis sendiri, ya dong. Mereka pedagang bakso, pedagang gerobak, lorong, sayur, apa segala macam bisnis sendiri dong. Apakah mereka tergantung pemerintah? Dapat subsidi, dapat gaji pemerintah? Enggak. Mereka berdiri sendiri. Artinya mereka mempunyai jiwa entrepreneur di dalam diri mereka. Yang mungkin saya rasa mereka lebih hebat jiwa entrepreneurnya daripada saya. Kalau enggak, mati sopo semua. Ya, gerobak lorong, gerobak sayur. Itu tidak ada yang membantu. Mereka mencari sendiri, makannya sendiri setiap hari. Kalau enggak mati. Itu kenapa bisa dikatakan mereka punya jiwa entrepreneur yang kuat di dalamnya? Tahu artinya? 50 juta ini adalah orang-orang yang berjiwa entrepreneur. Artinya 51 juta orang ini adalah sebenarnya memiliki kemampuan untuk menjadi entrepreneur. Hal tersebut. Ini berapa persen dari penduduk Indonesia? 20%, 25%. Kalau udah bekerja kan angkatan kerja kan berarti 15 tahun ke atas. Sebenarnya ini bisa dikatakan 30%. Artinya 30% penduduk Indonesia berjiwa entrepreneur. Singapura tahu nggak berapa persen? 7%. Amerika yang hebat 11% cuma. Kita 30%, Bu. Artinya Anda semua, kita semua yang ada di sini adalah orang-orang yang berjiwa entrepreneur. Jadi jangan sekali-sekali tanya ke siapa-siapa, wah saya nggak berjiwa entrepreneur, saya nggak pakai sama enggak. Indonesia adalah bangsa entrepreneur. Anda semua ingat, ya. Yes, asik. Ini masalah yang kita hadapi. Penduduk terus bertambah, pengangguran tinggi, kemiskinan tinggi, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, banyak masalah semuanya. Anda pulang bukan enteng itu, di sana banyak masalah. Ini semua ini masalah semua. Lu terus gimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya ada pada diri Anda, yaitu menjadi entrepreneur. Menyelesaikan masalah sendiri sekaligus menyelesaikan masalah orang sendiri. Terus bagaimana dong menjadi entrepreneur? Nah, bagian yang paling penting, stretching dulu. Dua-duanya ada contoh ya. Oke. Enggak ya. Bagaimana membangkitkan jiwa entrepreneur? Anda lihat. Sebentar lagi Anda berjiwa entrepreneur. Cara membangkitkannya, coba yuk amatin definisi entrepreneur ini sudah. Kita amatin. Ini teori tapi nggak usah repot-repot. Adalah terus-menerus kreatif, inovatif dalam melihat dan menciptakan peluang dan mampu merealisasikannya menjadi sesuatu yang lebih berharga
baik secara ekonomi, sosial, dan ekologi. Kalau susah ngapalin, yang merah. Kreatif, inovatif, dalam melihat dan menciptakan peluang, mampu merealisasi, lebih beragam. Yang pertama. Yang kedua adalah menurut Lee Kuan Yew. Oke. Jadi, apakah bisa dengan definisi yang susah tadi mampu merealisasi? Itu kan susah. Kreatif, inovatif bisa aja, soal macam. Tapi mampu merealisasi setengah mati. Apakah jiwa kemampuan entrepreneurship itu bisa ditularkan? Jawabannya adalah bisa, sebetulnya bisa. Jadi sudah saya jelasin bahwa kita sebenarnya 20-30% dari penduduk Indonesia itu berjiwa entrepreneur. Jadi ini bisa ditularkan. Jadi mulai sekarang, Anda jalan lagi ketemu sama Mama Loren lagi. Oh, udah mati. Cuman backgroundnya masih ada. Jangan lagi ketemu Mama Loren, saya ini berjiwa entrepreneur apa enggak? Jawabannya, no, tidak boleh lagi. Kenapa? Karena kita adalah entrepreneur. Gak usah ditanyain lagi, gak usah diragukan lagi. Anda adalah entrepreneur. Jadi gak usah ditanyakan lagi ke mana-mana. Yang penting adalah bagaimana membangkitkannya. Anda masih ingat tadi, terus-menerus kreatif dan seterusnya? Coba dipahami ini. Kemudian yang kedua adalah, menurut Lee Kuan Yew, seorang entrepreneur banyak. 30 juta tadi, 50 juta, banyak. Tapi supaya sukses, dia harus memiliki kemampuan luar biasa ini, yaitu coba semangat dan energi yang tidak ada habisnya. Kayak apa? Kayak apa contohnya? Ya kayak yang ngomong ini. Yuk telepon saya jam berapa ngomongnya gini. Nanti jam malam, jam 10 malam telepon suaranya gini. Jam 12 malam telepon suaranya gini juga. Jam 1 malam masih gini, jam 2 malam masih gini. Kapan tidurnya? Padahal bingung. Setiap dia telepon saya malam dulu, suaranya masih kencang juga. Energi dari dalam. Internal energi yang luar biasa. Anda harus punya itu. Kalau nggak punya, kayak mana mau buat bisnis? You tahu nggak pada waktu mau Anda membuka bisnis pertama, saya beritahu ya. Sibuk sekali, capek sekali. Waduh, luar biasa, nggak tahan. Luar biasa, banyak masalahnya. Tiba-tiba dicolongin sini, diambil sini, dicolongin sini, waduh capek sekali. Belum lagi kalau bangkrut, lu tahu nggak? Pertama kali saya mengalami bisnis itu saya nggak bisa jalan, lemes saya. Lumpuh, hidup tapi lumpuh. Tapi internal energi ini bisa menghabiskan bes, beres. Bagaimana membangkitkannya? Nanti supaya Anda sukses, Anda harus memiliki sudut pandang yang mampu melihat peluang. Di mana orang lain bilangnya itu adalah masalah. Contohnya sampah kan masalah di mana-mana. Woi, nggak taunya peluang yang luar biasa. Iya kan? Yang ketiga adalah memiliki intuisi, melihat produk yang menguntungkan. Anda gabungan tadi, yaitu dua-duanya tadi, maka kalau dipisahkan itu adalah kemampuan internal energi dan otak kanan. Internal energi yang kuat itu Anda butuhkan, benar-benar butuhkan, yaitu semangat dan energi yang tidak ada habisnya, sehingga Anda mampu merealisasikannya. Jadi Anda membutuhkan energi itu. Bagaimana supaya kuat? Mau? Kita latih? Mari kita latih. Mau? Benar? Gak bisa tidur loh nanti. Mau ya? Oke. Anda sudah bisa. Jadi tadi yang tadi rasa syukur yang sedalam-dalamnya kemudian Anda lempar dalam bentuk positif. Tarik nafas syukurnya sedalam-dalamnya. Kemudian hembuskan lewat hidung tapi positif. Positif. Rasa syukur kayak apa? Anda harus cari rasa syukur yang luar biasa di dalam hidup Anda. Anda oke, saya ambil ini, pakai terus-terusnya. Saya memiliki rasa syukur yang luar biasa. Saya itu setiap hari, anak saya udah lebih tinggi dari saya. Laki semua tidak. Semuanya lebih tinggi dari saya.
Setiap saya ketemu saya perlu, saya cium gitu. Mas, bangga sekali Bapak. Tapi anak sendiri nih ya. Jangan tahu yang anak orang lain bisa gambarin dulu. Atau kalau you belum kawin, udah punya pacar, wah jangan putus gitu maksudnya. Aduh bangga sekali, bangga sekali, syukur sekali punya pacar. Ya kan? Kalau bapak-bapak yang di sini nggak boleh. Syukur lagi punya pacar bisa kawan. Cari Anda saya. Saya memiliki satu momen syukur yang saya pergunakan terus-menerus dalam rasa bersyukur. Anda bersyukur terus. Yang muslim itu sekarang, kamu tahu nggak yang muslim? Setiap saat bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saking seringnya bersyukur sampai lupa. Bersyukur itu apa? Sebenarnya lu tahu nggak bersyukur rasanya kayak sekali. Saya memiliki momen syukur. Ini cari di dalam hidup Anda. Pada waktu bom Maria meledak di Jakarta, meledak, wah, yang meninggal seketika 12, terus yang luka 100 berapa? Orang semua luka semua. Restorannya bom. Saya tepat ada di situ, makan siang sama bosnya Bang Senduri. Cepat, pingsan sebentar, bangun, gelap gulita. Tiba-tiba ada orang bilang, don't be panic, follow me, dia bawa serbet, follow me, don't be panic. Gila lu, jadi don't be panic, apaan? Gak taunya itu penyelamat daripada banyak orang saya. Follow me, saya ikutin dia. Ternyata dia ternyata chef, pakai baju putih-putih itu, terus dia bawa serbet, follow me, kita ikutin dia. Mulai terang, masuk orang di jalan kiri kanan semua, dia soplak mukanya, tangannya, iya berdarah semua, tidak ada yang nggak berdarah. Waduh, kenapa? Bom, ikutin ke belakang. Begitu terang benderang, tahu nggak begitu? Wah, orang pada nangis, mulai saya pegang semua badan saya, mulai dari kepala terus. Masih utuh, tidak ada apa-apa. Itu ada luka sedikit sini sama sini. Ada nggak rasa syukur yang luar biasa daripada itu? Yuk cari di dalam momen Anda supaya apa? Energi ini sekali terbarukan, you tidak bakal bisa selesai. Dicari rasa syukur yang luar biasa. Jadi pada waktu tadi lepas positif adalah bisa gitu. Bisa. Anda lakukan itu, Anda akan kuat sekali. Ingat itu adalah yang pertama. Yang kedua, kemampuan otak kanan yaitu intuisi, kreativitas, ya kan? Seorang entrepreneur harus kreatif, harus intuitif dan seterusnya, ya kan? Sehingga apa? Dia kreatif, inovatif, mempunyai sudut pandang yang mampu melihat sebuah peluang di mana orang lain melihatnya masalah, serta intuisi melihat produk yang menguntungkan. Ini penting juga. Mau kita latih ini? Mau latih? Yang pertama juga bisa internal energi. Yang kedua intuisi. Mau? Sudah bisa juga. Yaitu berpikir yang saya bilang tadi, yang sudah kita latih. Jadi dari tadi itu sebenarnya kita melatih diri kita. Yaitu yang berpikir yang di dada sebelah kiri, Anda lakukan ya, sama yang tarik nafas itu, sama yang positif, Anda lakukan semua. Jadi cuma langkah. Pertama adalah membangkitkan internal energi kita supaya kuat, supaya sanggup menghadapi apapun juga. Kemudian yang kedua adalah zikir. Zikirnya ini setiap langkah. Ini lakukan ya, percaya sama saya. Ya menjalani. Terus saya nggak sengaja terus dia tahu kita sebenarnya melatih otak kanan. Kita di Indonesia itu yang dilatih adalah otak kiri. Anda dari TK, SD, SMP, SMA, apalagi yang sampai SKLR itu. Banyak yang SKLR itu semuanya, S3 semuanya. Itu amit-amitnya dilatih ke otak kiri. Sama yang pintar hitung-hitungan, otak kanannya membeli. Tapi begitu Anda latih, Anda buka dengan cara yang tadi, seketika ini aktif.
Tahu nggak apa yang terjadi? Dia ngebut balance dengan otak kirinya. Sehingga seketika, kalau Anda latih terus, selama menjadi percaya deh, itu otak kiri dan otak kanan kita balance. Beruntunglah yang S3 yang otak kirinya tinggi. Balance tinggi nanti. Tapi kalau bablasnya juga bahaya. Harus balance otak kiri dan otak kanan. Sehingga Anda bisa melihat intuisi segala macam. Loh kok gampang? Ya itu aja cuma. Coba aja. Kalau pada yang pertama Anda tarik nafas dulu, kemudian Anda hembuskan dalam bentuk energi positif, enak kan? Ada rasanya kan? Belum betul. Tapi yang kedua, intuisi, baru menyerah itu, nggak ada rasanya. Terus gimana buktikannya? Percaya aja, nggak usah dipercaya, nggak usah dibuktikan. Ya, kekuatan itu sudah kita latih dan ada pada diri kita. Jangan ragu-ragu lagi mulai sekarang, apapun deh. Peduli amat, apain, segala macam, yuk gimana aja, yuk lakukan deh. Ya, Anda bisa menjadi seorang entrepreneur karena Anda sudah melakukan dari tadi. Maka sebenarnya Anda sekarang sudah terbangkitkan jiwa entrepreneur. Intinya itu adalah cuma itu aja. Yuk satu melakukan apa aja, pada manusia apa aja, kepepet apapun juga bisa. Karena apa? Setiap problem pasti ada masalah, ada penyelesaiannya. Pasti ada solusinya. Setiap krisis ada opportunity-nya. Jadi disitulah energi yang kuat tadi dibangkitkan. Kalau Anda punya itu, luar biasa. Anda sekarang melihat tadi, loh, saya punya bisnis gitu banyak. Ada yang lupa. Yuk, apakah berhenti tadi? Setelah punya pabrik LPG, punya compressor station segala macam, berhenti nggak? Enggak. Saya punya kapal, baru belajar. Oh, masih 50 menit, bisa lama sekali. Punya kapal. Sekarang kapalnya lagi jalan dari Thailand ini. Terus berhenti enggak, coba buat lagi. Itu energinya luar biasa. Loh kok bisa? Bagaimana memimpin bisnis itu? Loh bingung kan? Bisa, caranya gimana memimpin bisnis itu banyak? Bisa. Ya udah aja. Jadi caranya adalah energi Anda harus kuat ya. Kalau nggak kuat, nggak mungkin. Pada waktu Anda buka bisnis itu malingnya buaya jadi antri. Benar itu. Begitu buat ceret itu, waduh, gue itu dicolongin. Anda harus punya kekuatan itu. Caranya gimana kalau dicolongin? Pecat. Saya itu bukan pecat banyak orang, bukan rekrut banyak orang juga. Rasain itu. Itulah kekuatan kita. Yang kedua adalah pikir tadi. Anda kuat. Percaya nggak percaya poinnya lakukan. Oke? Anda bisa jadi apa? Ya, bisa jadi apa saja. Lihat ini. Anda bisa menjadi seorang geopreneur, intrapreneur, biopreneur, technopreneur, agropreneur, ecopreneur, governmentpreneur, social entrepreneur, cultural entrepreneur, segala macam, political entrepreneur. Yang nggak ada tahu nggak? Nganggurpreneur. Tapi karena Anda sudah menjadi seorang entrepreneur, maka di sini lahir yang namanya Ken Susepreneur. Anda tidak harus keluar, jangan keluar dulu. Percaya sama saya. Anda berdiri di dua kaki. Yang Kensusei tetap Kensusei, tapi lain dari Senin. Itu kita bikin bingung itu Jepang-Jepang. Bikin bingung. Loh, itu orang berubah. Hebat sekali. Tiba-tiba kreatif dan mau kerjain apa itu? Gimana sih Mas? Minta kabar gaji? Enggak. Tetap sama. Tapi you berubah. Kensusei. Karena kaki keduanya Anda adalah seorang entrepreneur yang siap begitu. Ada kesempatan, ada peluang, tangkap dia. Itulah Anda sekarang. Ken Susepreneur, yes? Yes. Buat yang dari dosen, yang dosenpreneur. Kenapa enggak? Edupreneur. Satu kaki mengajar, tapi kaki kanannya punya serial G. Oh, asik banget. Jangan takut, jangan ragu. Paling-paling kamu nggak resiko paling besar, dipecat. Nggak ada lebih dari itu. Lakukan. Dua kaki, kiri ngajar, kanan bisnis. Nggak apa-apa.
Nah, setelah itu hitung-hitungan. Bisnisnya besar sekali, sorry ya. Tabarinya ditinggal. Nggak apa-apa. Tapi sebaiknya jangan. Karena apa itu panggilan hidup kita ngajar. Panggilan hidup. Anda teruskan, ngajar, didik semua. Yang jadi tekad, tapi bisnisnya harus gede gitu ya. Semuanya. Ini sebenarnya kalau yang paling asik adalah ikut sama kita 3 hari di rumah perubahan. Kalau ada waktu nanti pas pulang atau pas cuti atau pas apa, ikutlah 3 hari di rumah perubahan yang di brosur itu. Ini bukan iklan ya, tapi memaksa Anda masuk sana. Karena kalau Anda ikut itu 3 hari, Anda nggak bisa pulang, bahaya. Pulangnya bisa merangkak itu. Saking bersemangatnya sampai nggak bisa terlalu bersemangat, diajarin segala macam, termasuk banyak bisnis yang terbaik apa, membuat bisnis plannya, bisnis plan yang tinggal you bawa ke bank, boleh, bankable, itu diajarin semua. 3 hari you bisa membuat itu dan energinya luar biasa, keluar ya nggak bisa keluar, bingung, gimana? Ya. Anda adalah Pak Renat, kita perkenalkan di sini Ken Susepreneur. Nah, jangan ragu. Yang terakhir ini sebenarnya nggak perlu dilihat, tapi Anda sudah punya dengan melatih tadi ada 21 karakter seorang entrepreneur sukses. Kita bukan sekedar entrepreneur, edupreneur, Ken Susepreneur sukses. Sukses itu banyak, ya apa yang itu otomatis. Anda lihat aja, saya klik sebentar, ya. Anda sudah memiliki hampir separuhnya, kreatif, inovatif, ya dong. Tadi yang berpikir tadi, problem solver. Nah ini saya kasih sebentar ya. Ngangkat bejana ke atas, pakai forklift ini nggak cukup, pakai forklift kedua. Ini lakukan di Jepang, modern dulu. Nggak cukup, kasih forklift ketiga. Mulai sekarang, ya ingat ini, karena Anda adalah seorang entrepreneur, seorang edupreneur. Kalau ngambil keputusan, kalau menyelesaikan masalah, jangan dengan cara abal-abal. Harus dengan cara yang ambil resiko. Yang susah, penyelesaian yang susah itu hasilnya bagus. Kalau biasa-biasa aja ikutin SOP, belum. Yang di luar SOP kayak gini. Tapi jangan dilakukan di kawan. Ya, mulai sekarang, Anda adalah begitu. Pantang menyerah. Nah itu biasa lah. Yang penting ada tarik nafas ya. Kemudian memiliki apa ini? Keinginan kuat. Nggak usah. Ini ada ini. Karena Anda dengan cara yang tadi, tarik nafas kemudian cukup kemudian positif. Energi kuat kita muncul terus. Ini Anda nih, hajar atas, hajar bawah juga masih kuat. Main darah yang bangun tambah pengen tambah tipis. Kuat tapi, ya. Nah ini mulai besok pagi dari gedung sebelah, yuk buat tali ke gedung sebelahnya, kita jalan ya. Jadi mulai sekarang, Anda harus berani ngambil resiko. Tapi jangan jawab lagi, kita saya kemarin. Anda harus begini ya. No freelance in business. Nah itu penting sekali kalau you belajar MBA. No freelance in business. Tidak ada makan siang gratis kecuali di sini. Tidak ada makan siang gratis, you harus bayar. Jadi mulai sekarang jangan ada yang mau gratisan. Invest, pasti duit. Invest, jangan pikir jangan beli. Karena Anda sudah masuk di situ. Hampir di situ. Kan sudah seperti virus yang bisa bablas. Oke, ini Anda ini ya. Visian ke depan, Anda semua bisa dapat ini. Visinya jelas. Kepemimpinan ini nggak usah repot-repot ini. Kalau di bisnis kepemimpinan itu aman. Kalau punya pembantu di rumah, tolong nggak ada nih, pokoknya bisa nyuruh ya itu sudah cukup. Lu buka outlet nggak usah tuh, wah kepemimpinan di Jersey nggak usah. Pokoknya bisa nyuruh anak buah cukup. Kamu kerjain ya, bisa dia. Terus dia kerjakan udah cukup. Ya, nggak usah takut, nggak usah takut. Anda punya semua sekarang. Ini paling gawat. Ini Anda ini. Ini Anda ini. Bayangin, ini dia ngadepin satu ini aja, kan lari kemana-mana ini kucing.
ngadapin satu anjing aja larinya, wah tuh bilang ada betul ya kucingnya ya. Coba lihat nih, dia jalan ini sedemikian banyak anjing lihat mukanya, bingung mereka, muka bengong. Siapa orang gila ini? Kok pede banget? Inilah kita. Coba Anda lihat ini, ingat-ingat kepala kita. Inilah kita, inilah saya, inilah Anda. Mulai sekarang ngadapin siapa aja kayak gini. Gak perlu lihat, bikin bingung mereka. Lihat yang mukanya kan muka bingung. Oh iya. Tapi mereka nggak tahu kita sebenarnya kucing-kucing gini. Ya. Mulai sekarang kita akan pede. Kenapa? Jadi tadi. Pada waktu Anda tersebut kemudian lepasnya dalam energi positif, tahu nggak? Nggak ada yang tidak mungkin kecuali terbang sama dari kita. Saya dari dulu takut terbang. Saya takut terbang dari dulu. Tidak ada yang takut. Sama sekali nggak takut. Takutnya sama Allah saja. Wah, siapa yang takut? Wah, kalau mati sekarang masih sayang banget. Jadi kuat sekali itu. Karena apa? Itu aja sekarang sama. Karena saya terus jadi moga-moga orang itu saja bisa berpandang bekerja sama. Jadi mulai sekarang komunikasi terus satu sama lain. Jangan tinggalkan kawan. Kenapa? Karena Anda harus masuk sini, fleksibel, mampu networking dan ini dia, sadar capital networking. Capital networking saya ingin sampaikan. Setiap insan, setiap Anda, setiap orang, setiap kita yang ada di sini, siapa saja, memiliki kekayaan di dalam diri kita. Tolong disadari, jangan merasa rendah diri. Anda memiliki kekayaan itu di dalam diri Anda, yaitu kapital. Ada yang punya ide bisnis, ada yang punya ide bisnis, nggak punya duit, nggak punya tenaga. Ada yang punya duit, nggak punya ide bisnis, nggak punya tenaga. Ada yang punya tenaga, nggak punya duit, nggak punya ide bisnis. Ada orang yang punya marketing, 3 orang yang berbeda tadi kumpulin kok jadi satu. Tahu nggak apa yang terjadi? Jadi bisnis. Anda mau cari kawan-kawan siapa? Saya tahu. Anda ada di Jepang. Sebenarnya saya lihat itu banyak sekali kesempatan. Jarak sama perbedaan kultur ini menciptakan banyak kesempatan. Di sini contohnya kemarin ada yang ngomong tas bekas. Tapi yang Futong, Prada, itu banyak sekali katanya yang disuruh murah-murah. Bawa ke sana, jarak ini kan, beda kultur. Ternyata di sana laku banget. Bukan itu aja, sekarang ada yang buka lagi lucu lagi kan, persewaan tas eksklusif, hanya disewa untuk pesta saja. Tas Futong, ibu-ibu itu paling senang. Tasnya setiap ada kondangan ganti, wah Futong. Besok lagi Prada, ada banget. Besok lagi Saint Laurent, katanya sewaan. Jadi disewa hanya untuk itu aja. Itu bisnis itu. Cari barangnya kan di sini, kayak ya negara-negara itu. Itu laku itu di sana. Anda harus suka teknologi. Suka teknologi nggak harus menguasai, tapi yang penting suka. Anda harus mengerti funding tadi apa yang disampaikan oleh dari Gary, benar itu. Jadi kalau ada buat bisnis sekarang, jangan bermimpi dikasih bank, dengan bank. Ya. Kalau usah mimpi itu. Jadi harus pakai uang sendiri yang sekarang ada ini. Kumpulin beberapa orang, beberapa kawan, bisa buat bisnis. Kalau nggak cukup, 2-3 kawan, kumpulkan, jadi bisnis. Kalau pertama Anda bisnis, terus Anda berharap mendapatkan pinjaman dari bank, sampai tua nggak oleh bisnis. Nggak bakal bisa ada. Harus berhentikan. Ini penting sekali. Kemudian realistis penting sekali. Jangan-jangan nanti pulang-pulang ke Indonesia bawa uang 300 juta, saya harus punya pabrik LPG. Wah, tahu. Multitasking. Nah, ini saya sedikit bahas sebentar. Anda nyetir sendiri bisa dong, nyetir motor, nyetir mobil bisa kan? Oke. Anda nyetir sambil handphone pernah nggak? Bisa kan? Nah. Selamat nggak? Aman nggak? Tidak aman tapi selamat nggak? Aman. Kalau nggak aman sama nggak di sini. Pasti kita udah di rumah sakit ya kan? Yuk bayangin, nyetir itu kan konsentrasi tinggi, tapi handphone juga konsentrasi tinggi. Kalau nggak, wah udah dipecat sama istri gitu. Lagi di mana naik ke aduh gawat. Konsentrasi tinggi, ya? Sama-sama konsentrasi tinggi. Kok bisa?
nyetir konsentrasi tinggi dan fokus sambil handphone konsentrasi tinggi dan fokus dan tidak ada yang salah. Nah, bisa kan? Mulai sekarang Anda jangan nyetir sambil handphone, please. Anda nyetir handphone, komputer, motret, pegang air, pegang apa, pegang kucing, masak apa, jadi satu, kalau bisa. Jangan cuma 2 aja, 5 sekaligus saja. Modal ya? Itu yang saya lakukan, multitasking. Saya setiap hari tahu nggak berapa pekerjaan yang bisa saya lakukan karena multitasking. Luar biasa. Tapi tolong ya, jangan diulangi lagi nyetir sambil handphone. Itu dari contoh aja. Multitasker yang paling hebat adalah seorang ibu. Dia punya waktu 30 menit. Suami datang, istri suami datang, anak-anaknya, wah, suami 30 menit. Tahu nggak dia otomatis? Pertama masak nasi dulu. Tinggal. Ikan masuk gorengan tinggal. Sayur masuk tinggal. Ini masuk tinggal. Begitu kurang 5 menit, sambal. Buat sambal. Semua pada kumpul makan kabeh. Jadi sambal. Hebat. Itu Pak itu. Sama dengan saya. Jadi kalau saya bangun pagi, itu otomatis apa yang saya kerjain banyak. Saya teleponin, lu dari sini ya, ini. Wah, segala macam. Habis itu tinggal jalan-jalan ke mall. Karena semua kerja, jadi harus berani delegasi juga sih. Jadi multitasking. Jadi mulai sekarang Anda harus belajar mengerjakan banyak sekaligus. Tapi biasanya berantakan pertama kali. Berantakan, tapi Anda harus lakukan supaya apa? Kepala kita itu pada waktu di sini itu kepala kita udah mikir yang lain gitu. You tak percaya nggak saya nggak mikir di sini? Udah mikir yang lain. Begitu waktunya selesai, udah tahu apa itu. Banyak sekali yang percaya. Nah, kalau ada begitu, baru bisa percaya sih. Kenapa kami tahu? Benar-benar luar biasa ya. Seorang entrepreneur harus jadi orang luar biasa. Banyak nih, nanti harus lihat kayak apa ya. Jangan dilakukan di kaki ya, nanti di pabrik bisa bahaya. Nah, sampai kapanpun Anda harus belajar, membelajar. Ya. Belajar terus. Paling hebat adalah Bang Google. Jadi paling hebat. Jadi apapun you cari ilmunya di situ. Paling gampang. Sama memiliki passion. Passion adalah kecintaan pada bisnis yang Anda buat. Jangan merasa terbuka. Pokoknya Anda cinta sekali. Saya kalau buka outlet baru, nggak bisa tidur. Kepingin sekali. Cepet-cepet pagi supaya saya berangkat ke outlet itu, ke bisnis itu. Meskipun bangunnya juga siang juga. Bangunnya juga siang juga sama aja. Oke. Itu kira-kira. What's next? Next step-nya adalah Anda. Dengan 2 strategi tadi, Anda selalu inovatif, selalu kreatif, ya. Melihat dan menciptakan peluang. Itu adalah Anda. Kemana aja, gimana aja. Ada kapal bekas, ada apa, ada orang Jepang yang tua-tua semua. Tidak kerjain mereka bawa ke Indonesia, suruh buka macam-macam. Jadi semuanya harus lebih beragam. Jangan membuat sesuatu yang lebih beragam, sama aja bohong. Tapi yang paling bahaya adalah melihat dan menciptakan peluang doang. Ngomong ya, kapan merealisasikan itu oleh karena itu Anda harus berada dulu, ya. Yang terakhir, selamat menikmati daerah kehidupan sebagai entrepreneur.